Indonesia ambil barang modal itu banyak. Nanti akan saya tampilkan dari negara mana sih Indonesia impor impor barang modal sama bahan baku. Nah, kalau di Indonesia sendiri impor barang modal itu biasanya ada perusahaan dari asing yang masuk ke Indonesia, pabrik-pabrik asing yang membuka pabrik dan lapangan kerja di Indonesia. Nah, semua bahan baku dan barang modalnya diimpor atau diekspor ke Indonesia. Di pabriknya Indonesia impor barang. Nah, kemudian diassembly, jadilah mobil, jadilah motor, jadilah alat elektronik. Nah, tapi kemudian diekspor keluar Indonesia lagi. Nah, karena apa? Karena biaya operasional pabriknya termasuk tenaga kerja yang ada di Indonesia itu murah apabila dibandingkan dengan negara asal si perusahaan ini. Itu. Nah, makanya ini banyak juga nih mineral fuels, mineral oils. Nah, fuels dan oils ini sudah bentuknya barang modal atau bisa produk jadi. Terus kemudian ada vehicles juga. Ini biasanya bentuknya barang modal, termasuk optical, photographic, cinematographic. Ini ya. Oke, nah selanjutnya saya ingin mengenalkan kepada kalian kalau kita berbicara tentang global, worldwide, atau internasional, itu pasti terkait dengan yang namanya global value chain. Nah, value chain-nya apa? Bisa tadi eksportir, bisa importir, bisa lintas perdagangan antar negara, bisa semuanya masuk. Nah, government bisa masuk, private business bisa masuk, komunitas ini juga bisa masuk, ya. Dan di sini circle warna biru ini adalah raksasanya, big raksasa. Ada Jerman, ada US, dan ada China. Itu sebabnya kalian sering menemukan produk made in China. Walaupun gayung, terus spare part apa, mungkin sendok kalian yang kalian pakai, itu asalnya dari China. Jilbab pun juga ada. Nah, sementara yang warna hijau-hijau ini masih kalah jauh apabila dibanding dengan Big Three, dengan Giant Three. Dibandingkan dengan China, dibandingkan dengan US, dan dibandingkan dengan Jerman. Sementara Indonesia ada di mana coba? Indonesia masih orange. Negara ASEAN itu kebanyakan masih orange, kecuali Singapura. Sudah tentu ya, karena Singapura sendiri dia sudah lebih maju dan dia lokasinya ada di tempat strategis. Nah, kalau Indonesia sendiri sebenarnya masih banyaknya perdagangan itu dengan ASEAN dan Asia Timur. Dan nanti kalian bisa belajar sendiri untuk global value chain. Nah, saya akan kasih contoh satu untuk global value chain. Ini ada coconut value chain input dan output structure. Kalau di sebelah kanannya udah pada ngeh produk apa? Baju. Becu, oke. Berarti ngeh. Kalian sudah sempet itu pabrik visit ke pabriknya belum? Belum. Pernah, Bu. Industri Pernah, Bu. pernah. Angkatan 2018 pernah, 2019 belum ya? 2019 udah, Bu. Udah kemana kalau 2019? Ke yang di Pangandaran itu kayaknya ini juga deh, Bu, Pecu. Iya Bu, Pecu. sama Pecu Bu. Oke, kalau 2018 saya tahu karena 2016, 17 sama 18 itu punya kesempatan karena masih pendanaan dari Unpadnya. Masih banyak ya buat PSDKU, jadi kalian bisa ke Jogja, bisa ke
industri yang lain, pabrik-pabrik yang lain, gitu saya tahu. Tapi kalau yang 2019 sudah ya, sempat ya. Berarti ya, ke Pecu ini juga sempat. Tahun berapa itu? Tahun 2019 kayaknya, Bu. Oke, berarti beruntung banget kalian. Sebelum pandemi ya berarti kalian udah visitasi ke pabrik. Oke. Oh, berarti kalian seniornya yang ngebawa ini, yang ngebawa anak-anak 2019 mahasiswa barunya ke Pecu. Kami Gitu. juga Bu angkatan 2018 pas ospek Bu ke PQ-nya. Oh, ke Pecunya pas ospek. Ya. Kalau touring atau outing trips-nya ke Jogja. Itu ke Jogja sama ke Semarang Bu. Jogja, oke, ke Jogja, oke. Good for you. Selamat, karena saya tidak tahu nih nanti untuk angkatan 2020 dan angkatan selanjutnya akan bagaimana, akan ada atau enggak ya. Sayang buat mereka sih. Nah, ini ada coconut value chain. Pecu sebenarnya walaupun sebelum kita engage dengan institusi PSDKU, sebelum kita berada di PSDKU, kita pasti nggak tahu sama sekali Pecu itu apa, dia produknya apa, ya nggak, model bisnisnya kayak apa, itu kita pasti nggak pernah tahu. Nah, tapi karena kita tinggal di Pangandaran, kita kemudian terlibat dengan industri yang ada di sekitar Pangandaran, kita jadilah tahu sebenarnya Pecu itu mungkin di Indonesia beneran nggak terkenal, nggak ada yang tahu selain orang-orang Pangandaran. Nah, tapi ternyata produk mereka itu sudah diekspor. Gitu. Nah, bagusnya saya kasih jempol untuk si PT Pecu. PT Pecu itu tidak hanya mengolah tidak hanya mengekspor kelapa saja, tapi dia langsung diolah, di branding sendiri. Nah, yang dijual itu adalah barang jadi, produk jadi. Dan itu kalau misalkan dipasarkan di luar negeri, harganya tinggi. Terutama kalau di negara-negara yang 4 musim ya, karena mereka susah buat nemuin kelapa, buat nemuin air kelapa, buat daging kelapa. Itu biasanya mereka harus membayar mahal dan nggak fresh dapatnya. Nah, ini bagus sama PT Pecu, sudah langsung ada airnya dan ada dagingnya juga diekspor, tapi dalam bentuk produk jadi. Nah, ini value chain-nya mulai dari input, dari ada dari tanahnya, terus kemudian ada benih atau bibitnya, terus kemudian sampai pemupukan, itu semua dikerjakan sendiri. Nah, kemudian untuk produksinya bisa masuk ke primary processing. Nah, antara primary processing, kemudian advanced, terus sampai ke manufacturing, dan kemudian didistribusikan ke konsumen atau ke customer atau ke calon pelanggan. Nah, apabila ini dilakukan di dalam satu negara, nih, pengelolaannya semua, manufacturingnya sampai distribusinya semua dikelola dalam satu negara, berarti itu bagus. Tapi ada produk-produk yang susah. Jadinya mature coconuts misalkan yang ada di luar negeri, mereka impor kelapa utuh. Jadi kelapa utuhnya misalkan dari Indonesia, dari Thailand, kemudian dari Vietnam, diekspor ke misalkan ke Singapura. Nih, Singapura impor produk kelapa utuh, kemudian mereka produksi sendiri. Ini pasti harganya beda. Harganya akan lebih tinggi. Karena apa? Mereka harus ada trade borders dulu, cross boarding trade dulu sebelum produk tersebut jadi. Beda apabila dibandingkan dengan si PT Pecu ini, produk dari PT Pecu. Pasti akan lebih unggul dari competitive advantage-nya. Karena apa? Karena mereka produksi sendiri dan menjual sendiri. Nah, kalau market entrance-nya, kalau di luar negeri sendiri itu ada beberapa strateginya. Nah, kalau untuk angkatan 2019 nanti akan saya jelaskan di strategi pemasaran bisnis untuk new entrance market.
Nah, ini untuk wawasan saja untuk angkatan 2018, ini ada sebenarnya bisa lewat jalur ekspor-impor, bisa lewat jalur kalian buka langsung pabrik atau perusahaan atau kantor cabang di negara tersebut. Terus kemudian yang ketiga itu ada partnering. Nah, saya ambil contoh untuk partnering, ini ada Telin dan juga perusahaan lain yang ada di Hong Kong, perusahaan telekomunikasi. Di Singapura juga, ini adalah partner. Nah, kalau yang buka sendiri, buka cabang sendiri, atau buka perusahaan baru di bawah perusahaan induk, itu ada contohnya adalah Indofood. Indofood CBP, itu induknya, lokal Indonesia. Dan mereka buka cabang baru di negara Eropa, kemudian ada di negara Asia lainnya. Tuh. Nah, sementara kalau ekspor-impor, ini adalah contohnya ada Pecu, kemudian atau yang biasa disebutkan bisnis Jokowi yang furniture, dulu basisnya adalah ekspor-impor. Dan sekarang banyak banget, karena apa, ekspor-impor ini lebih mudah, bisnis modelnya lebih mudah, perizinannya lebih mudah apabila dibandingkan dengan tadi kalian buka cabang di sana atau ada partner bisnis di sana. Gitu. Oke, selanjutnya, nah ini ada persentase nilai impor, jadi barang-barang atau komoditas yang masuk ke Indonesia ya. Dan perbandingannya antara tahun 2020 dan 2021. Oke, ini nanti kalian sebenarnya bisa baca sendiri. Nah, ini saya ingin sebenarnya highlight-nya adalah di bidang ekspor, karena kita tujuannya apa? Supaya kita bisa membantu UMKM di Indonesia memasarkan produk mereka atau menjual produk mereka ke pasar internasional. Nah, ini minyak kelapa sawit ini sudah barang jadi. Batu bara barang jadi. Besi atau baja ini biasanya bentuknya masih mentah. Ini, punten. Kalau besi atau baja ini sudah bentuknya barang jadi atau barang modal. Biasanya sih barang modal. Nah, sementara kalau ini biji tembaga ini masih barang mentah. Bubur kertas ini juga. Logam dasar ini juga. Karet remah ini masih barang mentah. Nah, ini sayangnya. Coba kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan yang di Indonesia, mereka berani. Tidak hanya ekspornya barang mentah, tapi mereka berani produksi sendiri, setidaknya dijadikan barang modal. Nah, itu akan lebih menguntungkan untuk visa juga dan untuk profit dari si perusahaan tersebut. Nah, ini untuk trade-nya negara-negara yang rekanan trade-nya Indonesia, ini masih kebanyakan ASEAN dan juga Asia Timur. Oke. Dan sebenarnya ini masih ada Korea juga, karena sekarang banyak sekali sebenarnya antar barang Indonesia dan juga barang Korea yang diperjualbelikan di pasar internasional. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini slide saya sudah selesai. Nah, terus kemudian ini ke Oke, nah saya mau tanya ke Iqbal, Hendra, Nurung, sama Dominik. Menurut kalian apa yang bagus dari marketplace atau website yang kalian ketikkan di Padlet? Mau siapa dulu? Nah, super delivery itu nggak pakai ribet. Jadi sama kayak kalian beli di marketplace gitu aja.
tapi kalian belinya dalam jumlah banyak, grosir. Nah, yang perlu diperhatikan dari super delivery mungkin hanya pembayarannya aja. Mereka menerimanya lewat PayPal. Atau dan juga perhatikan dengan batas maksimal atau ketentuan dari bea cukai. Itu saja kalau untuk super delivery. Itu karena jalur super delivery ini jalurnya adalah trading biasa. Jadi seperti antara B2C. Konsumennya adalah kita yang ada di luar negeri, sementara bisnis penyedianya adalah UMKM yang ada di Jepang. Gitu. Nah, tapi kalau yang MSME Mart, ini B2C iya, B2B juga. Karena bisa saja yang beli itu adalah bisnis yang ada di Indonesia atau ASEAN. Gitu, ya. Oke, nah sebenarnya yang kalau dari pendapat saya pribadi ya, yang saya antisipasi ya, itu adalah India. Kenapa? India itu perkembangannya pesat. Kalau kalian biasa tahu, kalau di Cina sih lebih ke mass production. Tapi kalau di India, dia lebih ke digital, lebih ke teknologi. Mereka teknologinya perkembangannya pesat banget. Nah, itu makanya saya punya antisipasi bahwa selanjutnya setelah Cina, itu India akan mulai dengan industri revolusi industrinya. Nah, akan tetapi ternyata karena mereka dengan adanya COVID ini, dengan adanya pandemi ini, mereka benar-benar terpuruk banget. Karena dari sektor kesehatan dan juga sosialnya itu masih belum bisa pulih dari pandemi. Nah, mungkin mereka akan terhambat sama seperti negara-negara yang lain terhambat. Walaupun sebenarnya sudah diantisipasi. Karena India perkembangan teknologinya tinggi, diharapkan bisa ada revolusi industri dari India. Gitu. Nah, sementara kalau Indonesia sendiri, silakan kalian pendapatnya bagaimana. Nah, saya ingin tahu nih pendapatnya, saya mau tawarkan, mau diskusi di sini atau mau dibuat tugas aja? Kalian pasti enggak, karena sekarang banyak banget iklan-iklannya. Kalian pasti tahu yang merger dari Gojek dan Tokopedia. Ya kan? Nah, saya pengen tahu pendapat kalian masing-masing nih. Karena kalian anak milenial, kalian pasti punya opini sendiri dan pengen mengkritisi. Terutama Hendra. Hendra, Leo, coba. Oke. Nah, saya pengen tahu pendapat kalian sama analisis kalian dari mergernya Gojek dan Tokopedia. Sepanjang kita tahu, Gojek itu sudah merambah ke ASEAN, ya kan? Ke Thailand udah ada, Vietnam udah ada. Sementara Tokopedia itu masih belum. Tokopedia masih kalah sama Shopee, ya kan? Nah, sekarang saya ingin kalian keluarkan kreativitas kalian, pendapat kalian tentang mergernya. Merger GoTo ini, Gojek dan Tokopedia. Saya ingin bentuk tugas saja atau mau diskusi langsung? Gimana? Saya tawarkan deh. Mungkin ada yang ingin nulis banyak, atau mungkin ada yang kayaknya masih clueless dari merger ini. Soalnya kalau yang namanya merger, walaupun judulnya merger ya, bukan akuisisi, tapi pasti ada sisi dominan dari perusahaan yang lebih besar. Itu, sisi dominannya itu pasti akan mempengaruhi bisnis yang satunya. Nah, kemudian pertumbuhan atau ekspektasi yang orang-orang harapkan dari Tokopedia atau dari mergernya dua perusahaan raksasa di Indonesia ini apa saja gitu. Atau mau dibuat penugasan saja? Paling cuman 1 lembar kalau kalian mau, atau kalian mau bikin 2 lembar juga boleh. Ya, dibuat tugas aja ya, karena saya pengen tahu pendapat kalian masing-masing.
Oke, nanti tuliskan apa aja. Soalnya biasanya kalau misalkan diskusi, kita habis 2 jam, itu pun belum semuanya. Itu ya. Oke, saya buat penugasan aja, nanti saya up di Live Unpad. Kalian terserah, boleh ada rujukan, boleh pure pendapat kalian pribadi. Oke, tentang mergernya ini. Oke, terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Oke, nah kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya yang ada informasi lagi nih. Saya ingin nanya deh progres ke kalian. Karena kita materi sudah selesai, selanjutnya kita akan UAS. Nah, UAS itu melanjutkan artikel yang sudah kalian buat dari bab 1 sampai bab metodologi bab 3, dilanjutkan sampai ke pembahasan dan juga kesimpulan. Nah, untuk mata kuliah Sistem Informasi Bisnis, sudah mulai mengerjakan atau belum? Sudah mulai ada penugasan untuk UAS atau belum? Terakhir saya tanya, masih diobrolin lagi Bu untuk tugas akhirnya SIB itu gimana? Soalnya kemarin saya tanya, kan untuk di UMKM masih melanjutkan pembuatan artikel kan Bu. Nah, terus saya tanya ke SIB apakah penugasannya sama dalam bentuk artikel atau berbeda, tetapi belum dikabari lagi Bu sama dosennya. Oke, sama Bu Nurul sama Bu Tami ya? Iya. Oke, nah nanti saya bisa koordinasi sama Bu Nurul. Nah, karena sebenarnya sepertinya kalau di Simbis kalian adalah lebih ke aplikasinya, lebih ke sistem informasinya. Nah, sementara kalau untuk di manajemen UMKM, kalian diharapkan lebih ke analisisnya. Nah, nanti aplikasi itu bisa menjadi saran atau rekomendasi yang ada di bab-bab akhir. Nah, sebentar. Nah, ini kemungkinan nanti selanjutnya kita akan ada coaching saja per kelompok. Ya. Coaching per kelompok, tapi kalian sudah mulai harus dibuat mini research aja dulu. Untuk di bagian pembahasan dan sarannya. Mini research aja dulu. Yang nanti bisa menjadi dasar kalian membuat sistem informasi bisnis. Ya, terserah. Kalian mau milih marketing boleh, mau operasionalnya boleh, mau finance-nya boleh. Itu ya. Ada pertanyaan kah? Tidak, Bu. Oke, kalau sudah nggak ada, oke nanti saya akan up tugasnya di Live Unpad ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung hari ini. Bu Erna, punten Bu Erna hadir atau tidak ya? Bu Erna, punten saya ingin menyudahi kuliah hari ini, Ibu. Oke, terima kasih partisipasinya hari ini teman-teman. Saya ucapkan selamat mengerjakan nanti tugasnya. Silakan tulis sekreatif mungkin.